Assalamualaikum. Harus diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, jadi hari ini kita kembali lagi nih di acara podcast Obral ala-ala. Hai, bersama masyarakat malam. Sebelumnya di podcast pertama kemarin kita perkenalan aja sih masing-masing. Setiap dari kita tuh personalitinya seperti apa gitu. Terus yang kedua ini kita bakal ngomongin tentang sepertinya yang masih marak di Masyarakat sekarang. remaja sekarang dan dewasa sekarang ya. Yo, Bukan begitu. benar sekali. Tapi Was, kurang semangat Was, tolong dong rada di semangatin, coba mana Kayak suaranya? nightmare tahu itu. Mana suaranya mana? Halo, testing dulu dong. Kita grogi sumpah. Sobat malam, kok sepi sih? Tuh, tak tak tuh. Kayak gitu dulu. Nah, Oh mau kayak gitu dulu. nggak apa-apa ya, udah lanjut lagi. Udah, Pakai nanya lagi. lanjut. Jadi gimana Was? Iya, saya yang lupa. Kita malam ini bakal ngebahas tentang apa Was? True love story ya Was ya? Tuh. Yang- Sekarang kan Mas banyak percintaan yang sulit lah gitu mengaruhi. Betul. Jadi di mana di zaman milenial sekarang tuh percintaan tuh semakin rumit ya. Di kalangan remaja maupun dewasa maupun anak-anak juga sekarang sudah mengenal ada yang namanya cinta. Iya. Nah, apalagi kan yang kita tahu tuh ada ibaratnya cinta-cinta kan ada 3 tahap kan ya. Ada masa-masa SD, SMP, SMA, 4 tahap sama masa-masa kuliah. Apalagi kan tapi ya menurut orang sih yang masa-masa yang paling enak dikenang ya masa-masa SMA sama masa-masa kuliah ya Was ya. Betul. Cuma kita penasaran aja sih sama yang masih sendiri gitu ya, setelah lama berjomblo gitu, berdampingan kesendiriannya. Apakah dengan kelamaannya itu tuh membuat geram pada diri sendiri atau emang udah nyaman sendiri gitu? Nah, jadi harus bisa dijawab nih, apalagi kan ibaratnya nih yang buat pacaran kan kita tahu banyak juga yang dari SMA kan belum tentu tuh mereka bisa sampai nikah kan ya Mas ya. Dari 1.000 orang yang gua tahu orang yang pacaran dari SMA sampai nikah tuh jarang, bisa dibaca 1:100%. Betul. Zaman sekarang tuh orang pacaran lama. Tuh ada kode tuh dari Agnes tuh, ahem. Agnes ya? mau menyangkal Agnes. Zaman sekarang tuh nggak menentu, Arwi. Kita mau pacaran 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun juga. Karena jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Menjamin kita bakal berjodoh. Betul sekali. Tuh. Betul. Betul, Bung Arui. Benar. Makanya bagi kalian yang masih pacaran SMA terus dibawa serius, jangan nggak percaya lah siapa. Maksud aku kalian di sana ada cowok gitu. yang ngomong aku mau serius masih jauh jenjangnya, jangan terlalu percaya. Gitu. Hai. Pacaran lama-lama, akhirnya sama orang lain kan bertahun-tahun kan kayak cicilan mobil 5 tahun. Kalau balik lagi gimana nih? Pacaran. Ya kalau baik lagi ya makanya itu yang mau aku tanyain, kalau misalnya nih kamu udah pacaran 5 tahun terus kamu disakiti atau pernah disakiti lah, terus si cowoknya minta balik lagi menurut kamu gimana Nes? Coba jelasin. Kan dari kamu yang menyangkal itu. Coba Agnes dulu deh. Coba Agnes. Coba jelasin dulu dong Nes. Salah ini mah. Coba. Menurut pengalaman pribadi saya menerimanya kembali. Kenapa? Kasih saran. Kenapa? Karena faktor sayang kah? Faktor apa? Atau ada alasan lain?
bodohnya udah sampai ubun-ubun itu mah udah dari sana. Oh jadi gara-gara faktor bodoh ya Nes? Enggak kita guys, bercanda. Bisa jadi faktor males nyari lagi. Enggak juga. Nah, Bisa jadi. Atau susah Tapi kayak nyaman. emang iya gak sih kalau di umur kita tuh kayak buat nyari orang dari nol lagi kayak harus iya benar. kenalan lagi. Iya benar sih. Jadi males gak sih? Enggak juga sih, males. Males. Jadi Ya gimana ya? pasti buat Fawas sih males, soalnya Fawas belum pernah nemuin juga sih. Iya ada fasenya sih kalau kata aku mah ya. Makin Kalau kesini enggak kita juga makin tua, makin lebih cari yang lebih serius kan ibaratnya kan, nggak yang nggak yang Benar. hal-hal lagi. Jadi orang yang dicari serius makin kesini makin susah, nggak kayak masa SMA kan. Ke SMA kita kan ibaratnya kayak cinta monyet, jadi kayak gampang lah dicari. Untuk sini kan ibaratnya kita makin serius gitu, jadi makin susah. Mungkin ya ada yang berbeda pendapat kali, gimana? Atau sepakat dengan jawaban Ya, saya? sepakat sih. Pakat Bung. Susah nyari yang sepemikiran kan, susah nyarinya Bung Arui. Nah iya benar. Makanya itu yang aku bilang juga ya, bagi kalian yang mungkin masih pacaran sampai sekarang, masih dari SMA nih, buat masyarakat malam, bagi terutama cewek, terus ada janji-janji dari Iya, sang terutama cowok. saya gitu. Jangan terlalu bego Udah kalian. terutama saya gitu. Nah, kalian jangan terlalu bego. Tapi orang mau nanya sih, kalian tujuan kalian sebenarnya pacaran teh apa sih sebenarnya? Ya, kan kita ada yang kayak teman si kawan tuh, ada yang ibaratnya cuma ngesekat status, ada yang ibaratnya emang benar-benar sayang. Atau gimana? Coba jelasin dulu dari host utama kita nih, Pawas. Tujuan kamu pacaran apa, Pawas? Oh, dari aku. Heeh. Dari aku. Nih, tujuan utama pacaran. Kalau untuk masalah hati itu bukan untuk main-main lagi. Sekarang bukan zaman anak. Bukan zaman Maknya. kayak SMA lagi ya. Iya, iya. Karena hati itu mainkan gitu aja. Kalau di zaman sekarang kita cari dari yang benar-benar titik nol sama kita gitu ya, dari kita bareng-bareng merangkak, mulai dari misalnya ngerjain skripsi bareng atau apapun itu. Cuma minta dijokiin, bro. Enggak, Support system. enggak Iya, aja. iya. Jodoh kan kita dari awal gitu ya, kan enak gitu, terus perintis karir dari awal. Itu sih yang harapan gue dari sekarang. Ibaratnya misalnya kalau dapet sekarang, ya udah bakal sampai nikah nanti sehidup semati. Anjay. Amin. Ya, oke. Selanjutnya siapa nih yang mau ditanya nih? Siapa yang mau ditanya? Deng 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 deng. Komeng. Oke. Orang tidak dulu aja jawab dulu. Komeng. Si Nunu, Alasan Nunu apa nih? Tujuan Nunu Apaan? Tujuan alasan aku untuk ngesekat status. enggak, kalau dulu ya cuma main-main doang. Kalau Terus, pas Beda. wow. Dulu pas SMA mah benar kata Pawas cuma main-main I doang. wanna be a fuckboy. Terus Walaupun kalau tidak diaku ya. iya nggak apa-apa lah. Kalau kata Arwi tadi sepatu karena ada tekanan dari anak-anak, soalnya udah jomblo 6 tahun kan. Di anak-anak tuh ada apa, struktur organisasi jomblo gitu ya. Kasihan. Jadi biar keluar aja. kasihan. Terus apa lagi Ruy? ya apa cuma segitu doang alasan mana berarti. Iya. Tapi kalau sekarang mah ya ingin bukan jadi nyari pasangan hidup sih, cuma nyari teman hidup doang. Ya apa bedanya Sampai anjing? nemenin. Apa bedanya anjing? Apa bedanya? Sekarang kita beralih ke perempuan nih, jangan cewek, jangan cowok terus. Coba ya. Kita Rianti kan tadi Agnes sudah kita tanya. Coba Rianti dong. Ya. Dan kamu tuh apa Rin? Pacaran teh kan orang-orang juga mau tahu mungkin kamu sama ini jomblo terus suka pilih-pilih gini kalau ada cowok yang ngechat teh kan. Pandangan kamu gimana? Orang tuh mau nanya kenapa sih mana tuh suka pilih-pilih gitu kalau ada yang ngechat. Nah buat masukan juga bagi cowok-cowok yang ada di luar sana yang pingin deketin cewek, kenapa sih? Kan ada juga kan orang-orang yang mau ngechat cewek itu biasanya kebanyakan ya.
suka mikir teh gini, apalagi kita sebagai stranger kan suka bingung gimana. Belum maju Apa? udah mundur. Nah itu Stranger apa Roy? Roy, stranger apa stranger Roy? tuh orang baru dikenal men. Orang asing. Orang asing. Stranger tuh orang asing, bukan orang Orang baru asing. dikenal. Ya maksudnya orang asing yang baru mau kenalan gitu, jauh maksud orang. Oke, jauh udah. Coba Rin, gimana kamu sebagai cewek yang ibaratnya suka pilih-pilih kalau nggak saya. Kenapa pilih-pilih? Karena ya emang harus milih. Betul tidak teman-teman? Ya betul. Iya. Tapi aku mau nanya sih Rin, ini serius loh, aku mau nanya. Kan yang deketin mana itu kan kebanyakannya orang-orang yang asing lah ya, ibaratnya stranger kan. Stranger. Nah, gimana sih stranger kalau pengen ngedeketin cewek, kalau ingin direspon dengan baik gitu? Yang punya karakter ketika didekatin oleh seorang stranger yang tidak diketahui. Apakah setiap seorang cewek yang di tag akan suatu saat akan lulu kalau si cowoknya bakal terus berjuang atau gimana menurut Maneh gitu loh? Aing kan Sebenarnya Maneh cowok tertarik si strangernya itu seperti apa, yang punya daya juang tinggi kah, ngechat terus, atau itu yang ngechat terus bakal buat ilfil, atau yang suka bercanda. Coba Agnes dulu ya, Agnes dulu coba jawab dong Des, yang tadi Des. Apa gimana ulangi? Ya aku mau nanya, kamu sebagai Satu-satu bertanya. ini aku yang nanya ya, kamu sebagai cewek kan ibaratnya kalau dapet stranger kan kayak apa sih ya gitu kan, nggak akan mungkin langsung direspon kan. Nah cowok kan pasti mikirnya, aduh ini cewek jutek banget, padahal kan cewek teh kalau ke stranger emang gitu ya nggak jutek, ibaratnya kayak masih mau milih dulu sih. Nah kamu kalau misalnya ada cowok stranger kayak gitu, respon kamu gimana pertama? Loh. Kalau aku sih emang nggak tahu sih, nggak bisa kalau misalnya stranger banget gitu, ngerti nggak sih? Kayak kecuali kalau misalnya ada kaitannya kayak dia temennya temen aku atau kayak gitu. Kalau stranger Tidak ada ruang lingkup ya. Nah kalau stranger banget tuh kebanyakan bukannya sombong ya, karena emang Oke. kita gitu, ngerti nggak sih? Kayak Ya. nggak bisa kalau misalnya stranger banget tuh. Nah kalau misalnya kamu dapet cowok stranger nih, terus ngechat misalnya udah 2 bulan, terus udah pernah ketemu lah ibaratnya sekali. Nah apakah kan ada banyak tuh cowok yang masih walaupun udah ketemu terus chat udah 2 bulan masih aja tuh si ceweknya kan jutek. Nah kalau kamu tipikal cewek kayak gitu atau gimana sih? Kalau misalkan ada tipikal cewek yang udah ketemu udah nggak srek nih, udah ditinggalin, nggak akan ngechatan lagi. Kan ada yang juga cewek yang tipikal udah ketemu karena tiba-tiba tipikal kasihan, masih sering balas, padahal itu nggak baik kan sebenarnya. Ya kayaknya kayak gitu deh. Maksudnya emang semuanya kalau misalnya nggak srek tuh mungkin emang ada yang ninggalin langsung gitu ya. Tapi karena aku orangnya terlalu gimana ya? Iya nggak sih, kalau aku orangnya ketemu langsung sama di chat tuh beda, ya nggak sih? Ya, ada yang suka hari di chat, pas ketemu garing gini kan, diam. Oke. Aku malah sebaliknya, aku malah kadang kayak kalau ketemu ya udah ngobrol biasa gitu hari, tapi kalau udah di chat ya jutek gitu ya. Jutek gitu, kayak ngebatasin diri gitu. Dan kalau sama yang nggak srek ya kebanyakan ngebatasin diri aja gitu. Cuman kalau misalnya ketemu ya mau nggak mau kita kan harus nyapa ya. Iya sih benar. Tapi emang lebih enak ketemu ya kalau lagi dekat sama cewek daripada lewat chat, maksudnya lebih enak itu bisa tahu orangnya. Lebih nyaman ya. Jadi lebih nyaman ketemu ya Nes. Ya tapi tergantung orangnya dulu sih. Ketemu juga kalau misalnya ya udah itu yang mau dari awal ya Nes. enggak. Nah itu yang mau tanyain ke Manes. Tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian punya kriteria kan, ya misalnya kayak ya nggak munafik lah, misalnya kalian punya kriteria kayak cowok ganteng, terus cowok smart yang good looking lah misalnya. Terus suatu saat ada stranger nih yang nggak sesuai kriteria kamu tapi bisa bikin kalian nyaman. Cewek-cewek. Nah kalian walaupun itu bukan kriteria kamu nih si cowok ini, tapi saat si cowok ini bisa buat kalian nyaman, apakah si cowok ini punya kesempatan bisa ngedapetin kalian atau enggak? Kayak itu.
pertanyaannya. Isi kan takutnya banyak tuh cowok-cowok sana kan yang terlalu insecure kan kepada diri sendiri. Anjir banget sih lapio cina. Pesan yang jomblo. Ini kan banyak kan cowok-cowok insecure sana. Ya. Ya kan gitu kan. Benar. Bagi juga buat masyarakat malam luar sana yang mungkin suka insecure pada diri sendiri. Boleh, benar. Tips-tips buat ngedeketin cewek yang Ririn dulu, Ririn Sok. dulu jawab. Kok cowok yang itu Yang secara deketin padahal kita udah dapetin yang sesuai kriteria Yang kamu tapi tapi kamu pas yang ngedeketin kamu bukan sesuai kriteria kamu tapi bisa bikinnya kamu nyaman. Apakah dia punya kesempatan yang sama atau enggak gitu loh. bisa jadi sih. Nah terus Tapi aku tuh tipenya sama kayak Agnes, harus aku yang suka duluan baru kita bisa. Maksudnya kalau kitanya dari awal udah ngerasa nggak seret tapi lama-lama bikin nyaman juga kayaknya bakal condong ke yang aku suka dulu gitu loh. Iya betul. Oh, Kayak gitu. Tapi nggak maksa juga, kitanya ngerti nggak sih kayak Iya. aku sama orang itu. Harus Kalau dapet misalnya dia nih, nggak ada bener. syukur, kalau misalnya enggak ya udah gitu. tuh Iya, Meng, ada oke, kesempatan Meng dengerin. Enggak. Oke. Yo Agnes gimana Ada Agnes? sih. Kalau Udah Agnes kan gimana? tuh. Oh, Agnes juga sama kayak Ririn. Oke, sama cina. Iya tapi kalau menurut aku sih cewek mah pasti ada kesempatan buat cowok yang maksudnya secara fisik nggak masuk ke kriteria kita gitu, karena iya nggak sih kalau cewek tuh lebih sensitif sama perasaan, kayak ya udah Ya. nyaman sama dia ya gitu. Benar. Beda Ya sih, sama ya, cowok iya. kan, cowok pakai logika, terus emang cowok tuh ngelihat dari luarnya dulu, nggak munafik kan? Iya. Iya nggak? Kalau kebanyakan dari 100 dulu ke 0, kalau dari 0 ke 100 kan gitu. Nah iya kan katanya gitu. Berarti ya adalah kesempatan buat cowok-cowok. Berarti Oh iya. kalau cewek-cewek lebih suka cowok yang lucu atau cowok yang ganteng sih? Kalau disuruh milih sih. Lebih sama lucu terus ganteng. Kalau lebih bagus itu. Daruy. Jelas itu. Jangan bandinginnya lucu sama ganteng, itu sifat sama fisik. Oh, iya. Bandinginnya Iyalah. sifat sama sifat dong. Gini, aku ada pertanyaan yang tadi nyambung. Kan zaman sekarang lebih terkenal dengan stigma cowok tuh dari 100 ke 0, kalau cewek tuh 0 ke 100. Coba aku pengen kepo dulu dari cewek deh, yang maksudnya dari cowok bisa beranggapan 100 ke 0, terus cewek dari 0 ke 100-nya tuh dalam bentuk apa, konteks apa, rasa sayang atau apa. Nah, itu bagus. Jadi coba gimana gitu. Jawab Nes. Kok aku? Tok Agnes dulu Kayaknya sih kalau yang aku tangkap dari orang-orang, kayaknya itu dari perasaan deh, karena cowok dari 100 ke 0, karena cowok kebanyakan penasaran dulu sama cewek, kalau misalnya udah didapetin ya lama-kelamaan ya udah gitu. Iya nggak sih? Sepengalaman kita sih kayak gitu. Berarti rasa sayang Tapi gitu ya. nggak ngejamin juga cowok dari 0 ke 100. Tapi nggak ngejamin juga cowok dari 0 ke 100 atau dari 100 ke 0. Kayak Iya sih. cewek juga ada yang dari 100 ke 0 atau dari 0 ke 100. Nah, Iya nggak itu. sih? Ya ada. Iya. Ya. Cowok juga Iya. kebalikannya gitu, ada yang dari 0 ke 100, ada yang 100 ke 0. Nah, makanya Syukur 100 terus kan. makanya yang harus dihindarkan dari 100 ke 0 ke 100 itu apa sih? Pacaran tuh harus menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu gua Anjay. setuju. Anjay. Itu. Patah yang sangat dengar. luar biasa. Tapi kayak cuma itu sih. Benar karena gini, karena menurut orang pacaran tuh sekarang lihat dari baik-baiknya aja. Dia baik, suka ngasih ini ke aku. Giliran ada sifatnya yang bikin dia ilfil lah kasarnya. Jadi ya udah itu teh kayak rasanya teh hilang, berarti itu teh dia nggak bisa menghargai Berarti dia kekurangan. tidak mencintainya, benar ya? Nah, harusnya teh saling melengkapi di saat dia kekurangannya, Ini ulat dulu. kasih tahu Benar. lah mana. Bener nggak? Benar sih. Benar. Tapi nggak cuma dari Apa? kekurangan kelebihan sih. Terus apa? Ya apa juga? Ya apa lagi? Lain itu. Apa? Isi kantong. Enggak juga sih. Nah, itu bisa Kantong juga mah sih bisa si kantong kekurangan. juga. Kan kebanyakan cewek gitu sekarang.
Apalagi kalau mau nikah, kalian dideketin gitu. sama yang make backjol tuh. Kayaknya nggak boleh deh membeda-bedakan kayak gitu terus. Enggak, kalau itu menganggap privilege. cewek. Makanya itu kebanyakannya kan itu. Ini kan pertanyaan. Itu privilege, nggak boleh. Ya nggak boleh. Itu Maksudnya itu menyudutkan itulah. Cewek ya. Yang ngerti privilege itu. Tapi ya maksudnya kan kalau masalah itu mah kan masalah ya udah ke diri pribadinya masing-masing. Kalau sebenarnya bukan cowok, sebenarnya bukan cewek yang matre ya, Mas. Ya cuma cowoknya aja yang nggak mampu sebenarnya. Nggak ya nggak salah bro itu. Nggak salah kan? Ya mereka juga masih minta. Karena di zaman sekarang kita harus tahu diri aja gitu, kita sebagai cowok terus ngapain. Nah ini juga, Benar. nah ini juga yang mau ini sih yang mau orang ngobrolin juga ke kalian. Kebanyakan kan kita, apalagi kita sebagai anak tongkrongan ya, di mana dunia tongkrongan itu kan ibaratnya ada salah satu posisi di bawah kalau kita pingin pacaran, ada salah satu apa ya namanya masukan dari anak-anak yang kayak misalnya teh pacaran tuh harus kita tuh nggak pakai hati tapi ada kriteria dari anak-anak juga nih, ngerti nggak kayak misalnya nih orang ingin pacaran kan, nah padahal orang tuh resep gitu sama si cewek ini teh, tapi sebelum aku mau pacaran si cewek ini kita harus minta izin dulu ke anak-anak bahwa ini cantik atau enggak kan, itu tuh yang membuat kita insecure kebanyakannya kan seorang cowok. Asli. Enggak sih kalau kata aku itu mah cowoknya gak konsisten. Iya kebanyakannya gitu Nes, takutnya ada yang sama nih di masyarakat di luar sana kan, masyarakat malam, bahwa di tongkrongan kebanyakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau punya pacar, yang ingin kriteria kita tuh bukan kita sendiri tapi dari anak-anak. Jadi ada prinsip kalau apa namanya tuh ya, kalau ceweknya jelek dihujat, cewek cantik dipuji. Dihujat juga. Ya, ada juga yang dihujat kalau muka kitanya jelek, goblok. Kebanyakan di sana gitu. Jadi ya itu yang kita sebenarnya ngebuat sebenarnya anak-anak cowok tongkrongan kebanyakan jomblo tuh gitu sebenarnya. Jadi intinya itu kali ya bedanya cewek sama cowok. Cowok gitu. Jadi kalau cewek tuh kayak ya udah bodo amat, yang penting kita suka, yang penting kita ini gitu loh, nggak ngelihat dari dari kalau cowok gitu ibaratnya yang penting si cewek ini bisa diajak nongkrong, pas diajak ke nongkrongan kita tuh bisa jadi primadona ya, buat anak-anak. Ya itu gimana kamu nyampein ke anak-anak juga sih, kayak gimana kamu nyampein sifat si cewek itu atau kayak gimana, walaupun misalnya kamu suka walaupun si temen kamu ngomong si cewek itu tuh kayak gini, tapi kalau misalnya kamu yakinin teman-teman kamu enggak kok yang lain kenal gini. Bukan masalah fisik, bukan masalah sifatnya Nes, maksudnya masalah fisik kalau maksudnya anak-anak bodo amat kan, ibaratnya yang kalau coba kan ibaratnya yang pertama dinilai fisiknya. Nah saat kita memperkenalkan cewek kita yang maksudnya nggak sesuai kriteria anak-anak kita sebagai pacarnya nih si cowoknya pasti bakal malu gitu ngebawa si cewek kita ke merasa perkenalkan ke teman-teman kita. Kan beda kan kalau kita dapetnya yang cantik nih, gitu nongkrong kita ngajak cewek kita senang kan, ini cewek orang gelis ini. Kalau yang jelek kan ditanya mana cewek mana, biasa weh, sedangkan si kayak rasa si sahabatnya gening jahat. Tapi kayaknya itu jahat sih kan deh, jahat sebenarnya. Jahat. Ya Bukan jahat orangnya, jahat tongkrongannya. Kalau misalnya cowok kayak gitu, kalau misalnya cowok kayak gitu sih nggak apa-apa ya, tapi dia juga harus ngaca dulu dong. Kalau misalnya mau bandingin cowok kayak gitu, iya nggak sih? Ya makanya kita kan udah ngaca nih ya Nes, kita kan udah ngaca misalnya. Terus gimana hasilnya Rui? Nah kita udah ngaca nih. Dan kita merasa lebih tampan. Kita misalnya ya orang akui lah, orang nggak kaset. Tapi kan si anak-anak itu kan nggak ngerti gini, si anak-anak itu nggak ngerti kan. Kalau misalnya aing tuh dengan banget sakit, mau mungkin bisa dapetin nogelis, nah kudu dituntut dapetin nogelis, eta. Ya kenapa nggak kamu balikin ke yang aja sih, gantung terus dapetin nogelis. Iya dong, kenapa nggak kayak gitu sih maksudnya? Nggak usah lah ngenalin minta standar emang circle anak-anak teman-teman kamu gitu. Enggak. Tapi kadang gini, bentar Mas. Tapi kadang gini Roy, kan kita disuruh tuntut cari yang cantik ya. Misalkan kadang suka kasihan gitu sama temen yang
emang lama jomblo, tapi karena kriteria anak-anak terlalu tinggi, dia dapatnya cewek yang biasa aja, ya kita bohong aja kan. Jadi cantik kan, seakan-akan cantik gitu. Nah iya Goblok anjing. terbebani juga Suka ada sih yang teman-teman. suka ada yang Goblok. Jahat nanyain sih kan, kalian ini bener. di mana cantik nggak? Nah, Ya, daripada Emang tongkrongannya yang jahat. Tongkrongannya yang jahat. Ya, iya, kok tongkrongannya aja, kuy, yang goblok. Enggak sih, emang Aku mau iseng-iseng nanya, aja aku mau sih. nanya, kan aku mau contoh nanya. ya buat masyarakat lawan itu tongkrongan. Kenapa Aku mau ada yang nanya, aku mau nanya nih. Hmm. Nih kalau misalnya kalian tuh udah punya pasangan yang misalnya ngerasa nyaman, ngerasa ya udah pas banget lah gitu sama kalian. Tapi ternyata kalian punya lingkungan baru yang sekarang nggak langsung nggak ngedukung kalian sama pasangan kalian. Nah sebagai cowok tuh kalian tuh Sikapnya kayak mempertimbangkan omongan lingkungan kalian gak sih? Iya Padahal sih, kalian sendiri tuh udah ngerasa nyaman sama si orang itu gitu, ngerti nggak? ya ngerti. Jadi maksudnya teh apa Tapi yang pentingin harus sahabat atau pentingin si pacar kita Gitu, Wak? Gitu maksudnya teh. Enggak, maksudnya Enggak, si bukan. masukan Gitu dari maksudnya. teman-teman kalian tuh dijadiin pertimbangan gak sih sama kalian buat Ya menjalin enggak lah. hubungan? Pertimbangannya gimana dulu? Pertimbangannya Yang gimana nama dulu? Pertimbangannya baik nggak ke kitanya atau Ya malah pertimbangan sebaliknya? kayak si informasi yang didapetinnya sih tergantung informasinya juga. Kalau pertimbangannya buruk bagi orang, misalnya si itu menyudutkan cewek orang, ya orang lebih milih cewek orang lah. Kecuali kalau pertimbangan si sahabat orang lebih kasih masukan yang baik, ya mungkin bisa orang terima gitu. Kalau orang mah ya Bukan gitu kayaknya maksud Agnes ya. Walaupun Nes, coba. masukannya jelek, nggak akan jadi pertimbangan buat kalian gitu. iya. Kalau Kalau udah nyaman sih harusnya biarpun jelek gak usah dijadikan pertimbangan sebenarnya. Karena kan kalau hubungan bukan masalah dari pertemanan. ya Sebelum kita menemukan itu tadi statement dari kamu kan bahwa lingkungan baru kan. Benar Iya. nggak? Kalau menurut aku mah kalau pasangannya itu sebelum ada lingkungan baru itu nggak usah dijadikan sebuah referensi. Karena itu akan membuat perpecahan dalam ya hubungan kena, pertemanan juga kena. betul sekali. Benar. Kalau menurut aku, tapi itu balik lagi ke kepribadian si Masing-masing. cowoknya. Ya, si kepribadian cowoknya dia bertipikal yang punya kependirian atau dia emang mudah untuk dipengaruhi. Ya,